Bulan adalah objek paling terang kedua di langit kita. Namun, jika dibandingkan dengan benda langit lainnya, bulan adalah salah satu yang paling redup dan kurang memantulkan cahaya. Satelit alami kita ini hanya terlihat terang karena letaknya dekat dengan bumi. Sebagai perbandingan, planet kita terlihat lebih terang apabila kamu melihatnya dari luar angkasa. Ini dikarenakan awan, es, dan salju memantulkan lebih banyak cahaya dibandingkan bebatuan pada umumnya. Triton, satelit Neptunus, memiliki permukaan yang sepenuhnya tertutup beberapa lapis es. Jika satelit ini menggantikan bulan kesayangan kita, langit malam pasti akan jadi 7 kali lebih terang. Semakin dekat bulan ke cakrawala, semakin besar pula ia terlihat. Fenomena ini disebut ilusi bulan. Salah satu teori menyatakan kalau atmosfer berperan sebagai kaca pembesar yang membuat bulan terlihat lebih besar. Tapi kenyataannya, kalau atmosfer memang seperti kaca pembesar, bulan harusnya malah terlihat lebih kecil, bukan lebih besar. Sebagian besar ahli meyakini kalau ilusi ini terbentuk oleh pikiran kita yang menganggap ukuran bulan 2 kali lebih besar atau bahkan lebih. Saat satelit alami bumi ini menggantung tinggi di langit, kita tidak memiliki gambaran seberapa jauh bulan sebenarnya. Tapi saat berada di dekat cakrawala, kamu bisa melihat benda di sekitarnya dengan lebih detail. Ini membuat bulan terlihat lebih besar, tapi ini hanyalah satu dari banyak teori yang menjelaskan fenomena ini. Oh ya, kamu bisa mendapatkan ilusi yang sama jika kamu membungkuk dan melihat bulan secara terbalik dari kedua kakimu. 2 atau 3 tahun yang lalu, ada sebuah asteroid yang tertarik ke dalam orbit bumi dan mulai mengelilingi planet kita. Meskipun ukurannya tidak lebih besar dari ukuran mobil kebanyakan, tetap saja kejadian ini terbilang luar biasa. Di antara lebih dari 1 juta asteroid yang dikenal para astronom, hanya sedikit yang mengorbit planet kita. Dan asteroid ini adalah yang kedua diketahui mengorbit bumi. Namanya 2020 CD3 yang merupakan bulan mini sementara. Keberadaannya di orbit bumi tidaklah lama, objek ini mengikuti orbit secara acak dan perlahan menjauh dari bumi. Benda langit yang tertangkap sementara seperti 2020 CD3 sangatlah langka. Benda langit ini harus memiliki arah dan kecepatan tertentu agar dapat tertangkap oleh tarikan gravitasi bumi. Kalau tidak, mereka akan jatuh ke bumi atau terbang ke arah yang berbeda. Fenomena bulan sementara adalah peristiwa paling membingungkan yang terjadi di bulan. Fenomena ini berupa cahaya berwarna atau perubahan lain di permukaan bulan yang berlangsung sangat cepat. Seringnya sih berupa kilatan cahaya. Para astronom telah mengamati fenomena ini sejak tahun 1950-an. Mereka menyadari kalau kilatan ini terjadi secara acak. Terkadang terjadi beberapa kali seminggu, lalu menghilang selama beberapa bulan. Seringnya, kejadian ini tidak berlangsung lebih dari beberapa menit, tapi ada juga yang bertahan hingga berjam-jam. Saat itu, di tahun 1969, 1 hari sebelum Apollo 11 mendarat di bulan, salah satu peserta misi ini menyadari kalau satu bagian di bulan lebih terang dibandingkan lingkungan sekitarnya. Terlihat seolah area itu memiliki sejenis zat fluoresens. Sayangnya, masih belum jelas apakah fenomena ini terkait dengan kilatan bulan yang misterius atau tidak. Ada kemungkinan terdapat lebih banyak logam di kawah bulan, misalnya titanium atau besi, daripada yang diketahui para astronom. Lalu apa masalahnya? Hal ini bertolak belakang dengan teori utama terbentuknya bulan. Teori tersebut mengatakan kalau satelit ini berputar menjauh dari planet kita setelah bertabrakan dengan objek luar angkasa yang berukuran sangat besar. Tapi kenapa kerak bumi dengan sedikit kandungan logam hanya mempunyai jauh lebih sedikit oksida besi dibandingkan kerak bulan? Bisa jadi ini karena bulan terbentuk dari material yang berada jauh di dalam planet kita. Atau logam-logam ini muncul saat permukaan bulan mendidih dan perlahan mendingin. Gravitasi bulan hanya sekitar 17% dari gravitasi bumi. Kalau beratmu 90 kg di planet kita, di bulan, beratmu akan berkurang jadi 15 kg saja. Kamu juga akan bisa mengangkut benda 6 kali lebih berat dibanding yang bisa kamu angkut di bumi. Akan lebih mudah berjalan di permukaan bulan, tapi juga akan jauh lebih berbahaya. Kakimu yang berada di dalam baju luar angkasa yang berat akan terbenam pada tanah bulan hingga sedalam 15 cm. Tapi coba bayangkan, kamu mencoba untuk menggantikan proses berjalan yang membosankan ini dengan melompat di udara. Maka, dalam sekejap kamu akan kehilangan kendali.
Apalagi permukaan bulan dipenuhi dengan lubang-lubang yang dalam, akan sulit sekali untuk menghindarinya. Belum lama ini, para astronom menemukan gumpalan besar berupa zat misterius. Gumpalan ini tersembunyi di bawah permukaan sisi terjauh bulan. Masanya sama dengan tumpukan logam yang ukurannya 5 kali lebih besar dari pulau besar Hawaii. Benda misterius ini berada hampir sedalam 322 km di bawah kawah yang tercipta miliaran tahun yang lalu. Gumpalan ini kemungkinannya berhubungan dengan sebuah tabrakan dahsyat. Bisa jadi ini adalah inti logam dari objek yang menabrak bulan dulu. Para ilmuwan tidak sabar untuk meneliti benda tersebut. Penemuan ini bisa menjelaskan banyak hal tentang kawah kutub selatan Aitken, kawah terbesar yang kita ketahui yang ada di tata surya. Jika ada di bumi, cekungannya yang berbentuk oval akan membentang dari Washington DC ke Texas. Tidak ada udara di bulan, tapi kenapa gumpalan itu bisa berkarat? Para ilmuwan menemukan adanya hematit di bulan dan ini adalah sejenis karat. Instrumen khusus untuk riset milik NASA meneliti cahaya yang direfleksikan pada permukaan bulan. Rupanya, komposisi kutub bulan sangat berbeda dibandingkan dengan bagian bulan yang lain. Permukaan bulan dipenuhi dengan bebatuan yang kaya akan besi. Tapi, tanpa oksigen dan air, karat tidak bisa muncul. Belum lagi keberadaan angin surya yang membombardir bulan dengan hidrogen, di mana hidrogen menghambat pembentukan hematit. Meskipun tidak punya atmosfer, bulan memiliki sedikit jejak oksigen yang berasal dari lapisan teratas atmosfer planet kita. Bumi juga hampir sepenuhnya melindungi bulan dari terpaan angin surya, walaupun tidak sepanjang waktu. Meskipun satelit alami kita ini kering kerontang, mungkin saja terdapat air beku dalam kawah di sisi terjauhnya. Bentuk bulan tidak bulat sempurna, tapi lebih seperti telur. Selain itu, pusat masanya berada lebih dari 1,6 km dari pusat geometrisnya. Bumi dan bulan perlahan-lahan saling menjauh, sama lambatnya dengan pertumbuhan kukumu. Ini adalah akibat lain dari gaya gravitasi satelit kita. Gravitasi bulan mengakibatkan air pasang surut di bumi. Dalam waktu bersamaan, ini juga menarik bulan menjauhi bumi. Alhasil, bulan bergerak ke orbit yang lebih tinggi. Pada zaman prasejarah, bulan jauh lebih dekat ke bumi dibandingkan sekarang. Tenang, kita tidak akan kehilangan bulan. Semakin bulan bergerak menjauh, semakin lemah tarikan gravitasinya. Ini artinya, planet kita tidak akan lagi mendorong bulan menjauh dengan terlalu kuat. Hanya ada sedikit aktivitas yang terjadi di bulan. Selain itu, hampir tidak ada atmosfer di sekelilingnya. Itulah sebabnya ilmuwan bisa meneliti kawah akibat tabrakan miliaran tahun yang lalu yang memenuhi permukaan bulan. Sambil menghitung usia kawah tersebut, para astronom menemukan bahwa bulan bersama planet kita melewati masa pembombardiran berat akhir sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Peristiwa yang juga dikenal dengan sebutan bencana bulan ini berlangsung selama beberapa ratus juta tahun. Pada saat itu, banyak sekali asteroid yang bertabrakan dengan bumi, Merkurius, Mars, dan Venus. Kemungkinan ada labirin tabung lava di bulan. Belum lama ini, para astronom mendapatkan hasil topografi di bawah permukaan bulan. Mereka menemukan gua berukuran sangat besar di bawah permukaan satelit ini. Panjangnya sekitar 48 km dan lebarnya 96 km. Kemungkinan gua ini merupakan hasil dari aktivitas gunung berapi selama 3 miliar tahun. Setelah aliran lavanya mengeras, terbentuklah lempengan keras dan tebal di bagian luarnya. Tapi di dalamnya, lava terus mengalir, melelehkan batu, lalu membentuk gua dan terowongan. Lubang yang jumlahnya begitu banyak di permukaan bulan yang ditemukan oleh NASA kemungkinan merupakan pintu masuk ke gua lava tersebut. Bentuk orbit bulan yang mengelilingi bumi tidaklah bulat, melainkan oval. Itulah sebabnya jarak antara planet dan satelit kesayangan kita ini selalu berbeda-beda. Mulai lebih dari 362.000 km hingga 402.000 km. Hanya ada sedikit aktivitas seismik yang terjadi di bulan. Tapi, gempa kecil di bulan yang disebabkan tarikan gravitasi bumi terkadang terjadi beberapa kilometer di bawah permukaannya. Setelah itu, muncul retakan dan patahan di permukaannya dan gas mencuat keluar dari sana. Lihat komet ini. Baru-baru ini, komet ini meletus 4 kali dalam kurang dari 48 jam dan menjadi hampir 300 kali lebih terang dari biasanya. Ini rangkaian letusan paling kuat yang pernah dialami komet tersebut dalam kurun lebih dari 3 tahun terakhir. Apa kita perlu khawatir?
Para ilmuwan tampak gak khawatir, mereka justru sangat gembira. Pertama, biar ku jelaskan sedikit latar belakangnya. 29P disebut astronom sebagai komet Centaur. Komet ini merupakan objek es yang mengorbit matahari di antara Jupiter dan Neptunus. Yang menarik dari Centaur adalah komet ini seperti hibrida kosmik karena bergerak dari satu jenis benda angkasa ke jenis lainnya. Komet Centaur memulai kehidupan sebagai objek jauh di zona tak bernyawa dan sangat dingin di luar Neptunus. Setelah beberapa juta tahun, komet-komet itu bergerak menuju matahari karena tarikan gravitasi planet-planet di tata surya. Pada akhirnya, komet-komet ini berubah menjadi komet periode pendek, yang artinya bisa melintas dekat dengan matahari, kemudian menjauh kembali ke wilayah es. Centaur yang namanya berasal dari makhluk hibrida setengah kuda dan setengah manusia yang populer dalam mitologi Yunani, sangat menarik karena pada dasarnya merupakan sisa-sisa pembentukan tata surya kita, semacam fosil kosmik. Karena lama berada di tata surya bagian luar yang dingin, komet Centaur menyimpan banyak materi mudah menguap yang ada ketika tata surya pertama kali terbentuk. Hal ini menjadikannya petunjuk berharga untuk memahami bagaimana tata surya kita berevolusi. Itulah yang membuat para ilmuwan sangat antusias. Sekarang tentang 29P itu sendiri yang sangat besar untuk ukuran sebuah komet. Diameternya sekitar 59 km, hampir 3 kali panjang Manhattan. Tapi tenang, komet ini terlalu jauh untuk membahayakan kita. Selain merupakan salah satu dari sekitar 1000 Centaur yang diketahui, 29P juga termasuk dalam kelompok komet lebih langka, yaitu kriovulkanik. Komet kriovulkanik adalah kelompok objek antariksa menarik dan memiliki aktivitas geologi yang unik. Komet kriovulkanik gak hanya mengandung campuran es, debu, dan batuan seperti komet pada umumnya, tapi juga memiliki kriovolcano alias gunung berapi dingin. Komet-komet ini melontarkan materi-materi yang mudah menguap seperti air, amonia, atau metana, bukan batuan cair. Sedangkan komet biasa ketika mendekati matahari, panas dari bintang ini menguapkan gas-gas di dalamnya yang kemudian menghasilkan debu dan partikel-partikel kecil seperti elektron dan ion. Materi-materi inilah yang membentuk ekor komet. Letusan ini sangat spektakuler dan membuat komet tampak jauh lebih terang karena awan cryomagma memantulkan cahaya matahari. Awan yang terbentuk di sekeliling komet disebut koma, dan awan ini bisa menjadi sangat besar dan terang sehingga membuat komet tampak seperti bola cahaya samar. Jika pernah mengamati komet, koma adalah lingkaran cahaya yang terlihat di sekeliling komet. Letusan semacam itu nggak bisa diprediksi. Meski sebagian besar komet kriovulkanik mengikuti orbit elips yang membawa mereka jauh keluar tata surya, 29P berada di orbit yang lebih melingkar pada jarak yang sama dengan Jupiter dan matahari. Kalian pasti mengira ini berarti letusannya akan lebih teratur, tapi ternyata nggak begitu. Faktanya 29P meletus secara acak dan nggak bisa diprediksi. Dan para ilmuwan masih berusaha mencari tahu alasannya. Letusan terbaru dimulai pada tanggal 2 November 2024 ketika 29P meletus untuk pertama kalinya dalam waktu hampir 2 tahun. Ini diikuti 3 letusan besar lainnya dalam kurang dari 48 jam yang menarik perhatian para astronom di Asosiasi Astronomi Inggris. Mereka sudah lama mengamati 29P dan melaporkan bahwa letusan-letusan ini memancarkan gumpalan puing-puing yang memantulkan cahaya 289 kali lebih terang daripada cahaya inti komet, yang merupakan peningkatan sangat besar. Para astronom menduga kalau koma yang mengembang setelah setiap letusan memiliki bentuk gak biasa. Beberapa letusan yang terjadi bisa jadi menyebabkan koma mengembang dengan cara yang aneh dan gak beraturan. Hal ini sangat menarik karena 29P belum pernah mengalami letusan besar seperti ini sejak November 2022. Saat itu komet ini melontarkan lebih dari 1 juta ton puing-puing. Terakhir kali komet ini mengalami letusan besar adalah pada September 2021 dengan beberapa letusan secara beruntun. Selain kebingungan tentang letusannya, 29P juga sangat berbeda dari komet lainnya. Sebagian besar komet memiliki orbit elips yang membawanya jauh keluar tata surya. Komet-komet ini menghabiskan puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan tahun jauh dari matahari dan baru akan meletus ketika berada di dekatnya. Tapi 29P enggak seperti itu. Ia mengitari matahari setiap 15 tahun sekali dan berada pada jarak yang hampir sama dengan jarak Jupiter.
Perilaku aneh ini membuat para astronom semakin ingin mengetahui apa yang terjadi dengannya. Hal keren lainnya dari 29P adalah ia nggak pernah berada cukup dekat dengan matahari untuk menumbuhkan ekor, seperti komet-komet terkenal lainnya. Seperti komet sekali dalam satu abad, Shuchinshan Atlas, yang baru-baru ini menjadi berita utama karena melintas dalam jarak terdekatnya dengan bumi dalam 80.000 tahun. Teleskop antariksa James Webb milik NASA mengamati 29P untuk bantu memecahkan misteri tentang komet ini. Dan baru-baru ini, teleskop ini membuat penemuan besar lainnya. Teleskop ini mendeteksi semburan CO2 atau karbon dioksida yang berasal dari komet. Ini kali pertama semburan CO2 terdeteksi dari komet ini. Webb juga menemukan semburan karbon monoksida dari komet ini. Ini bisa memberitahu kita banyak hal tentang komposisi komet dan semburannya. Yang menarik, semburan-semburan itu tampak berasal dari bagian berbeda di dalam inti 29P. Meskipun Webb nggak bisa menangkap inti komet itu karena ukurannya yang terlalu kecil untuk dilihat secara detail. Semburan yang berasal dari berbagai lokasi di permukaan komet menunjukkan bahwa inti komet itu bisa jadi terdiri dari banyak objek. Objek-objek ini mungkin memiliki komposisi berbeda, dan ada kemungkinan inti komet merupakan benda komposit yang terdiri dari potongan-potongan kecil yang menyatu seiring berjalannya waktu. Anehnya, para astronom nggak mendeteksi adanya uap air di atmosfer komet. Ini nggak biasa, karena atmosfer sebagian besar komet umumnya mengandung air. Komet ini mungkin kekurangan uap air karena suhu yang sangat dingin di permukaannya, sehingga air nggak bisa menguap. 29P bukanlah satu-satunya yang dipelajari oleh Webb. Teleskop ini juga sudah membuat beberapa penemuan besar tentang galaksi-galaksi yang sangat jauh. Sebagai contoh, Webb baru-baru ini menemukan galaksi dengan nama yang cukup rumit, yang muncul sekitar 1 miliar tahun setelah dentuman besar. Yang sangat aneh dari galaksi ini adalah gas di dalamnya bersinar lebih terang daripada bintang-bintangnya, dan ini sangat jarang terjadi. Ini mungkin saja fase mata rantai yang hilang dalam evolusi galaksi, sesuatu yang bisa membantu para astronom memahami transisi galaksi-galaksi dari bintang-bintang pertama, yang disebut populasi 3 menjadi jenis galaksi yang kita lihat sekarang. Bintang-bintang di galaksi ini jauh lebih panas daripada yang kita lihat di galaksi-galaksi modern di alam semesta lokal, sekitar 80.000 derajat Celcius dibanding bintang-bintang pada umumnya yang bersuhu 40.000 sampai 50.000 derajat Celcius. Artinya, galaksi ini berada di tengah-tengah fase pembentukan bintang yang sangat singkat tapi intens, di mana bintang-bintang besar dan panas bermunculan di awan gas yang padat. Awan gas ini bersinar sangat terang karena dihantam oleh banyak sekali cahaya dari bintang-bintang. Tim peneliti di balik penemuan ini mengatakan bahwa meski galaksi ini nggak memiliki bintang populasi 3 karena data menunjukkan kompleksitas kimiawi, galaksi ini masih bisa jadi panduan untuk memahami bagaimana galaksi berevolusi dari bintang-bintang pertama hingga menjadi galaksi yang kita kenal. Masih ada banyak pertanyaan tentang galaksi ini. Apakah ini merupakan fase yang langka ataukah sesuatu yang sering terjadi pada tahap awal pembentukan galaksi? Para astronom berharap bisa mempelajari lebih banyak galaksi seperti ini untuk mengetahuinya. Dengan kecepatan luar biasa, objek misterius ini melesat melintasi galaksi kita. Objek ini bergerak dengan kecepatan mencengangkan, 1 juta mil per jam. Itu sangat cepat, sehingga mungkin saja objek ini bisa keluar dari Bima Sakti sepenuhnya. Sementara para ilmuwan berusaha memahami dengan tepat apa sebenarnya makhluk aneh luar angkasa ini, kita akan pergi ke luar angkasa untuk mempelajarinya lebih lanjut. Saat ini, objek tersebut bergerak pada jarak 400 tahun cahaya dari bumi. Mari kita lihat lebih dekat dan coba cari tahu apakah ini bisa jadi sebuah wahana pelarian. Enggak, ukurannya terlalu besar untuk itu. Objek ini memiliki massa sekitar 30.000 kali massa bumi dan 8% dari massa matahari. Benar-benar raksasa. Ukuran seperti ini menempatkannya dalam kategori yang oleh Dr. Darren Baskill, dosen astronomi di University of Sussex, digambarkan sebagai di antara bintang dan planet. Bintang yang bergerak dengan kecepatan ekstrim seperti itu sangatlah langka. Hanya 1 atau 2 dari setiap 1.000 bintang lokal yang bergerak secepat itu. Jadi, jika suatu hari kamu menemukan sebuah bintang yang bergerak secepat teka-teki kosmik kita ini, kamu akan melihatnya meninggalkan galaksi Bima Sakti hanya dalam beberapa puluh juta tahun. Dalam hal ruang dan jarak kosmik, itu adalah periode waktu sekejap mata. Bagaimanapun juga, bintang-bintang seperti itu bisa hidup selama puluhan miliar tahun.
Meskipun objek misterius ini hanya bergerak dengan kecepatan 0,001% dari kecepatan cahaya, itu masih cukup cepat untuk akhirnya bisa melepaskan diri dari tarikan gravitasi galaksi kita dan terbang ke ruang antar galaksi. Mari kita bandingkan kecepatan ini agar lebih jelas. J1249 bergerak 2,6 kali lebih cepat daripada wahana antariksa tercepat yang pernah diluncurkan. Saya sedang membicarakan Parker Solar Probe. Parker Probe mencapai kecepatan ini pada bulan Juni 2024 saat mengelilingi matahari. J1249 ditemukan oleh para ilmuwan warga yang menjadi relawan untuk proyek Backyard Worlds, planet 9 milik NASA. Para relawan ini memilah-milah gambar daring yang diambil oleh misi Wide Field Infrared Explorer dan NEOWISE milik NASA. Mereka mencari apapun yang menarik. 3 dari relawan tersebut melihat sebuah objek samar yang bergerak cepat saat melintasi gambar WISE. Ketika mereka menyadari apa yang mereka lihat, mereka sangat bersemangat tetapi mengira seseorang sudah melaporkan objek luar angkasa itu. Namun, ternyata itu belum terjadi. Saat ini, ilmuwan percaya CWISE J2499 bisa jadi merupakan bintang bermassa rendah atau katai coklat. Itu adalah jenis bintang yang lebih besar dari planet, tapi terlalu kecil untuk fusi nuklir di intinya, seperti matahari kita. Dengan kata lain, bintang seperti itu tidak memiliki massa yang cukup, sehingga intinya tidak dapat membakar bahan bakar untuk memancarkan cahaya. Itulah mengapa katai coklat yang sering disebut sebagai bintang gagal, lebih kecil dan lebih dingin daripada matahari. Mereka bahkan memiliki atmosfer yang kompleks seperti planet yang memiliki awan dan molekul, misalnya H2O. Bagaimanapun, untuk mengonfirmasi atau membantah teori ini, para astronom terus mengamati objek tersebut dengan bantuan teleskop berbasis darat. Tak lama kemudian, mereka menemukan bahwa objek tersebut memiliki komposisi yang tidak biasa, dengan kandungan besi dan logam lain yang jauh lebih sedikit dibandingkan bintang atau katai coklat pada umumnya. Hal ini memungkinkan NASA untuk mengklaim sesuatu yang tak terpikirkan sebelumnya. J1249 bisa jadi merupakan salah satu bintang tertua yang pernah ditemukan di galaksi kita. Oke, itu jelas merupakan sebuah perubahan besar, tapi mengapa bintang potensial ini bergerak begitu cepat? Tim peneliti memiliki beberapa teori. Sebagai contoh, objek ini mungkin merupakan sisa-sisa dari sistem bintang ganda di mana pasangannya, sebuah katai putih, meledak dalam supernova setelah menarik terlalu banyak materi dari J1249. Kemungkinan lain adalah bahwa pengembara misterius kita ini mungkin berasal dari gugusan bintang yang tercerai-berai setelah bertemu dengan 2 lubang hitam. Menurut para ahli, salah satu cara untuk mencapai kecepatan ekstrim seperti itu adalah dengan jatuh ke arah sebuah objek dan meleset darinya. Manuver ketapel gravitasi seperti itu adalah cara wahana antariksa dipercepat hingga kecepatan ekstrem yang memungkinkan kita menjelajahi tata surya dari dekat dalam rentang waktu yang masuk akal. Teknik yang sama juga bisa menjelaskan kecepatan J1249. Bintang itu bisa saja lahir di pusat galaksi kita yang padat, lalu mungkin jatuh ke arah sebuah bintang, meleset, dan dalam prosesnya dipercepat hingga kecepatan ekstrem. Nah, mari kita serahkan kepada para astronom untuk mencari lebih banyak bukti guna mengonfirmasi teori menarik ini. Sementara itu, kita akan melanjutkan perjalanan ke sistem bintang ganda 55 Cancri. Sistem ini terletak 41 tahun cahaya dari bumi dan memiliki sebuah planet menakjubkan 55 Cancri E yang juga dikenal sebagai Yansun. Ini adalah superbumi yang hangus 8 kali massa planet kita dan mengorbit bintangnya hanya dalam waktu lebih dari 17 jam. Ya, 1 tahun di planet ini lebih pendek daripada 1 hari di bumi. Selain itu, planet ini 25 kali lebih dekat ke bintangnya dibandingkan Merkurius ke matahari kita. Tak heran permukaan planet ini mencapai suhu membara hingga 4.350 derajat Fahrenheit. Itu panasnya cukup untuk melelehkan hampir semua logam yang dikenal. Pada tahun 2010, sebuah studi menemukan bahwa bintang induk dari 55 Cancri E memiliki rasio karbon terhadap oksigen yang sangat tinggi. Jika rasio ini juga berlaku untuk planetnya, itu berarti 55 Cancri E mungkin memiliki jumlah karbon yang sangat besar. Dan yang paling keren, karbon itu akan berbentuk berlian. Itu akan membuat benda angkasa ini benar-benar menjadi planet berlian. Sayangnya, beberapa studi lanjutan menemukan bahwa rasio karbon terhadap oksigen di planet tersebut tidak se-ekstrem yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini membuat gagasan tentang dunia yang dilapisi berlian menjadi kurang memungkinkan.
Di sisi lain, planet-planet tidak selalu harus memiliki komposisi yang persis sama dengan bintang induknya. Jika ada proses lain yang menambah jumlah karbon di 55 Cancri E, planet ini masih bisa menjadi planet paling berharga yang dikenal di alam semesta. Pasti layak untuk dikunjungi. Tapi mari kita tinggalkan planet berlian dan terbang ke Vega yang menempati posisi istimewa sebagai salah satu bintang paling terang dan paling penting di langit. Kecerahan bintang-bintang lain diukur dengan membandingkannya terhadap kecerahan Vega pada skala magnitudo khusus, di mana magnitudo Vega adalah 0. Bintang dengan magnitudo 1 itu 2,5 kali lebih redup daripada Vega, dan bintang dengan magnitudo minus 1 itu 2,5 kali lebih terang. Vega juga sebenarnya merupakan sebuah bintang kutub, meskipun memang tidak sedang menempati posisi tersebut pada saat ini. Saat ini, sumbu bumi mengarah ke Polaris, bintang utara, tetapi kemiringan sumbu bumi membentuk lingkaran selama 26.000 tahun, dan Vega akan kembali menjadi bintang kutub dalam sekitar 12.000 tahun. Tunggu saja. Namun hal paling keren tentang Vega yang membedakannya dari bintang-bintang lain adalah bentuknya yang tidak seperti bola sempurna. Berbeda dengan matahari yang berotasi lambat dan hampir berbentuk bulat, Vega berputar sangat cepat, menyelesaikan satu rotasi hanya dalam 12,5 jam. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya menggembung, sehingga tampak seperti telur. Dan sekarang, bersiaplah untuk pertemuan paling berbahaya dari semuanya. Tapi sebelumnya, aku harus memperingatkanmu. Meskipun luar angkasa sangatlah luas tak terbayangkan, isinya sangat jarang. Kepadatan rata-rata alam semesta setara dengan 6 proton dalam 35 kaki kubik. Namun, beberapa area yang dikenal sebagai void atau supervoid mengandung materi yang bahkan lebih sedikit. Wilayah-wilayah ini sangat besar dan dapat membentang antara 30 hingga 300 juta tahun cahaya dan hampir tidak ada apa-apa di sana. Ada juga tempat-tempat di alam semesta di mana waktu dan ruang terdistorsi dengan cara yang menantang pemahaman manusia, seperti sistem lubang hitam biner di mana dua lubang hitam masif saling mengitari sebelum akhirnya bergabung. Saat mereka berputar semakin dekat, mereka melepaskan gelombang gravitasi yang sangat besar yang merambat melintasi ruang waktu. Deteksi pertama gelombang seperti itu dilakukan oleh Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory pada tahun 2015 ketika mereka merekam tabrakan akhir sepasang lubang hitam. Dalam 20 milidetik terakhir sebelum penggabungan, lubang hitam tersebut melepaskan lebih banyak energi gravitasi daripada total energi yang dipancarkan oleh semua bintang di alam semesta yang teramati selama periode yang sama. Namun, itu bukanlah satu-satunya hal yang ditawarkan alam semesta. Begitu Anda mulai menjelajah, Anda bisa menemukan eksoplanet seperti Koroti 7b, di mana awan batu terbentuk dan mengirimkan kerikil yang turun dari langit, atau KLT 9b, planet terpanas yang pernah diketahui dengan suhu permukaan mencapai 7.800 derajat Fahrenheit, atau TRES 2b, planet tergelap yang pernah ditemukan. Planet ini menyerap lebih dari 99% cahaya yang diterimanya, membuatnya lebih hitam daripada batu bara. Jadi seperti yang bisa Anda lihat, dalam skala kosmos yang luas dan hampir tak terbayangkan, objek-objek misterius yang bergerak cepat, planet-planet aneh, dan kekosongan yang sangat besar menjadi pengingat betapa banyak hal yang masih harus kita pelajari tentang alam semesta. Bintang itu seperti mesin kosmik, memadatkan atom di bawah tekanan luar biasa, dan memancarkan cahaya serta panas sejauh miliaran mil. Sekarang, gabungkan dengan lubang hitam, jebakan yang begitu kuat sehingga cahaya pun tidak bisa meloloskan diri. Keanehan yang dihasilkan tampak seperti sesuatu dari fiksi ilmiah, tapi sebenarnya mungkin merupakan objek luar angkasa yang sangat nyata. Saat teleskop luar angkasa James Webb mulai mengamati alam semesta pada 2022, ia menemukan sesuatu yang sangat aneh. Ada titik-titik merah kecil yang tersebar di seluruh langit, dan itu berasal dari masa ketika alam semesta masih sangat muda. Itu tuh sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun. Jadi para astronom benar-benar bingung. Tapi mereka masih berhasil menyusun beberapa teori ya. Jadi satu idenya adalah bahwa titik-titik merah ini merupakan galaksi mini. Tapi bukan galaksi kecil biasa. Ukurannya hanya 2% dari Bima Sakti. Dipenuhi begitu banyak bintang sehingga menjadikannya mospit kosmik. Tapi itu akan sangat padat sehingga mungkin melanggar hukum fisika. Jadi teori ini nggak terlalu masuk akal. Mungkinkah titik-titik itu adalah kuasar, lubang hitam bercahaya yang melahap bintang? Tidak, cahayanya terlalu redup untuk itu.
Dan jika lubang hitam sebesar itu ada di sesuatu yang sekecil itu, galaksinya akan seperti ransel yang mencoba membawa gajah. Nggak akan terjadi. Saatnya berkenalan dengan Avi Loeb yang dikenal karena ide-idenya yang cukup luar biasa tentang peradaban dari planet lain dan rekan setimnya, Fabio Paciuc. Mereka menganggap titik merah kecil ini adalah galaksi, tapi sangat mungil karena mereka bahkan belum mulai berputar. Bayangkan bayi galaksi yang masih belajar berjalan. Nah, begitulah. Ide ini berasal dari teori utama tentang bagaimana galaksi terbentuk. Mereka tumbuh di dalam halo materi gelap hipotetis, materi tak terlihat yang menyusun 85% dari seluruh massa alam semesta. Anda tidak bisa melihat atau menyentuhnya, tapi gravitasinya bertindak seperti lem kosmik, menyatukan galaksi-galaksi. Dan galaksi merah kecil itu bisa aja terbuai dalam materi gelap, menunggu untuk mulai berputar, dan tumbuh menjadi galaksi besar yang kita lihat sekarang. Para astronom berpikir bayi galaksi ini bisa hidup dalam halo yang berputar sangat lambat, lebih lambat dari 99% halo di alam semesta. Lebih mudah dibayangkan jika Anda membayangkan memegang tali dan berputar-putar. Putar dengan cepat dan talinya akan melayang keluar. Putar dengan lambat dan talinya hanya akan terkulai ke tanah. Itulah tepatnya yang bisa terjadi pada galaksi-galaksi ini. Halo-halo itu terlalu lambat untuk meregangkannya, sehingga galaksi-galaksi itu tetap mungil. Ini bisa membantu menjelaskan mengapa kita hanya melihat titik-titik merah seperti itu di foto-foto masa kecil alam semesta. Seiring waktu, halo akan bertambah cepat dan galaksi di dalamnya akan tumbuh dan menyebar hingga akhirnya terlihat seperti galaksi yang biasa kita lihat. Loeb menjelaskannya begini. Halo, materi gelap punya kecepatan rotasi. Ada yang berputar cepat, ada yang lambat. Jika Anda menganggap titik merah kecil ini berada di 1% halo terlambat, semua hal aneh yang kita lihat tentang mereka tiba-tiba masuk akal. Tapi masalahnya ini bukan satu-satunya penjelasan. Dua tim astronom lain baru-baru ini berpendapat bahwa titik-titik ini bisa jadi sesuatu yang benar-benar baru. Jenis objek kosmik yang mereka sebut bintang lubang hitam. Sekelompok astronom dan fisikawan internasional, termasuk pakar dari Penn State, berpendapat titik-titik ini sebenarnya bola gas panas raksasa yang sangat padat sehingga terlihat seperti atmosfer bintang normal. Namun, alih-alih ditenagai fusi nuklir seperti bintang biasa, ini berbahan bakar lubang hitam supermasif di pusatnya. Lubang hitam melahap materi, mengubahnya jadi energi, dan energi itu memancarkan cahaya yang kita lihat. Setelah melihat cukup banyak titik merah, ilmuwan menemukan satu dengan atmosfer yang sangat luas, sehingga tak bisa dijelaskan hanya sebagai sekumpulan bintang normal di galaksi kecil. Sebaliknya, ini pada dasarnya adalah satu bintang yang sangat besar dan sangat dingin. Nah, bintang dingin tidak memancarkan banyak cahaya karena suhunya rendah dibandingkan dengan bintang pada umumnya. Kebanyakan bintang di alam semesta bermassa rendah dan lebih dingin, tapi biasanya sulit ditemukan karena bintang masif yang lebih terang mencuri perhatian. Adapun bintang lubang hitam ini, mereka bersinar dalam panjang gelombang merah dan inframerah dekat. Itu adalah cahaya yang tidak bisa lagi kita lihat dengan mata telanjang. Dan meski gas di sekitar lubang hitam supermasif biasanya panasnya jutaan derajat, bintang lubang hitam titik merah bisa dikelilingi gas yang sangat dingin. Seperti atmosfer bintang bermassa rendah, ini bisa menjelaskan mengapa mereka bersinar begitu redup. Jadi, dengan kata lain, apa yang kita kira galaksi kecil penuh bintang, mungkin adalah bintang raksasa tunggal yang ditenagai lubang hitam. Sekarang, mari kita cari tahu bagaimana teleskop luar angkasa James Webb membantu para astronom membuat penemuan ini sejak awal. Ini adalah salah satu teleskop paling kuat di luar angkasa. Ini dirancang untuk melihat jauh ke belakang hingga kelahiran alam semesta, menggunakan instrumen inframerah untuk mendeteksi cahaya dari bintang dan galaksi tertua. Pada dasarnya, ini mesin waktu yang memungkinkan ilmuwan melihat alam semesta seperti sekitar 13,5 miliar tahun lalu, tepat di dekat awal segalanya. Saat James Webb mulai memindai langit, para astronom melihat titik-titik merah kecil bermunculan di mana-mana. Dan objek-objek itu jauh lebih masif daripada yang diprediksi oleh model galaksi. Awalnya, tim mengira itu hanya galaksi dewasa yang memerah seiring bertambahnya usia bintang mereka. Tapi titik-titik itu terlalu terang. Untuk menjelaskannya sebagai galaksi, bintang-bintang itu harus berdesakan begitu rapat sehingga tampak mustahil secara fisik. Begini, galaksi seperti itu akan membuat langit malam sangat terang benderang.
Untuk memecahkan misteri ini, para ilmuwan membutuhkan spektrum. Itu data yang menunjukkan seberapa banyak cahaya yang dipancarkan objek pada panjang gelombang berbeda. Antara Januari dan Desember 2024, mereka menghabiskan hampir 60 jam waktu James Webb mengumpulkan spektrum dari 4.500 galaksi jauh. Ini salah satu kumpulan data spektroskopi terbesar yang pernah diambil dengan Webb dan memberi para astronom pandangan yang belum pernah ada sebelumnya pada awal mula ruang angkasa. Pada Juli 2024, tim menemukan objek yang sangat ekstrim. Itu segera menarik perhatian mereka. Mereka menjulukinya The Cliff karena itu menjadi kasus uji yang sempurna untuk mencari tahu apa sebenarnya titik-titik merah misterius itu. Spektrum objek menunjukkan jumlah massa yang sangat besar, kasus paling ekstrim dari jenisnya yang terdeteksi sedini itu di alam semesta. Cahaya dari The Cliff telah menempuh perjalanan hampir 12 miliar tahun untuk mencapai bumi. Tapi hal yang paling aneh adalah analisis spektral menunjukkan bahwa cahaya itu sama sekali tidak berasal dari gugusan bintang. Itu berasal dari lubang hitam supermasif. Lubang hitam ini menarik materi di sekitarnya dengan kecepatan luar biasa, membungkus dirinya dalam bola gas hidrogen. Lubang hitam seperti ini biasanya ditemukan di pusat galaksi, terkadang jutaan atau bahkan miliaran kali lebih masif dari matahari kita. Gravitasi mereka sangat kuat sehingga materi yang jatuh ke dalamnya diubah menjadi energi, menghasilkan cahaya dalam jumlah yang sangat besar. Penemuan The Cliff dan objek serupa menunjukkan bahwa bintang lubang hitam ini mungkin merupakan versi bayi dari lubang hitam supermasif yang kita lihat di pusat galaksi saat ini. Ya, para astronom mungkin sedang menyaksikan monster paling kuat di alam semesta saat masih bayi, sebelum mereka tumbuh jadi raksasa besar yang kita kenal. James Webb telah menemukan tanda-tanda lubang hitam besar di awal alam semesta. Dan bintang lubang hitam ini mungkin menjelaskan bagaimana alam semesta tumbuh begitu cepat. Anda bisa menganggap mereka sebagai pembangun ruang angkasa bertenaga turbo, menghisap materi, membesar, dan memperkuat kosmos awal. Para ilmuwan berencana untuk mempelajarinya lebih lanjut untuk melihat seberapa padat gas mereka dan seberapa kuat mereka sebenarnya. Adapun titik-titik merah kecil itu, mereka sangat jauh, baik di ruang maupun waktu. Dan mereka sangat kecil sehingga mempelajarinya cukup sulit. Tapi untuk saat ini, ide bintang lubang hitam adalah penjelasan terbaik yang cocok dengan hampir semua data. Para peneliti sedang bekerja untuk mencari tahu sisanya. Dan bahkan jika beberapa tebakan ternyata salah, para astronom hanya akan mengikuti petunjuknya dan ide berikutnya pasti akan muncul. Seorang pengunjung misterius dari luar angkasa baru saja melewati titik terdekatnya dengan bumi, melintas pada jarak 64 juta mil. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang sepenuhnya alami dan berasal dari pinggiran tata surya. Atau mungkin ada peradaban tak dikenal yang sedang mengamati kita dari atas saat ini juga. Objek baru ini sangat mirip dengan pengembara aneh lainnya yang disebut 3i Atlas. Dan Anda akan segera mengerti mengapa kami menyebutnya aneh. Jadi mungkinkah keduanya berasal dari tempat yang sama di luar tata surya kita? Yang kita ketahui adalah bahwa objek baru ini relatif dekat dengan kita, tentu saja dalam istilah ruang angkasa, dan para ilmuwan kini sedang mempelajarinya dengan saksama. Mereka pertama kali melihatnya di dalam tata surya kita, dan orang-orang memperhatikannya karena objek ini muncul tak lama setelah 3i Atlas melintas dekat matahari kita. Pada tanggal 2 November 2025, astronom Gennady Borisov, orang yang sama yang menemukan komet antar bintang 2i garis miring Borisov pada tahun 2019, menemukan objek baru ini. Sekarang objek ini sudah memiliki nama resmi dan tercatat di basis data NASA serta Minor Planet Center. C/2025V1 memiliki beberapa ciri yang tidak biasa. Orbitnya miring 113 derajat, yang berarti ia bergerak hampir naik dan melintasi jalur biasa yang dilalui planet-planet. Yang lebih aneh lagi, bidang orbitnya hampir tegak lurus dengan jalur 3i Atlas. Selain itu, objek ini tidak memiliki ekor komet yang jelas, yang cukup aneh. Saat ini, orbitnya memiliki eksentrisitas sebesar 1,0095 dan izinkan saya menjelaskannya dengan bahasa yang lebih sederhana. Jika angka itu jauh di atas 1, itu berarti objek tersebut pasti berasal dari luar tata surya. Namun karena nilainya hanya sedikit di atas 1, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa C/2025V1 berasal dari awan Oort. Itu adalah lapisan raksasa yang sangat jauh berisi objek-objek
objek es yang mengelilingi tata surya. Sekarang para ilmuwan memeriksanya dengan pada dasarnya memundurkan jalur objek tersebut, mengirimkannya kembali hingga sekitar 1000 AU, itu berarti 1000 kali lebih jauh daripada jarak bumi ke matahari. Pada jarak yang sangat jauh itu, planet-planet tidak bisa lagi memengaruhi gerakannya. Ketika mereka menghitung ulang orbitnya dari titik itu, eksentrisitas angka yang menunjukkan apakah ia berasal dari luar tata surya, biasanya turun di bawah 1, berarti ia masih bagian dari tata surya kita. Namun pada saat yang sama, bahkan dorongan kecil dari Jupiter saat melintas bisa membuat komet awan Oort biasa tampak seolah-olah memiliki eksentrisitas sedikit di atas 1. Dan selain itu, semburan kecil gas yang keluar dari permukaan komet juga bisa sedikit mengubah angka-angka tersebut. Jadi, sederhananya, kemungkinan besar itu bukan benda antar bintang, hanya saja terlihat seperti itu karena dorongan kecil dan semburan gas. C2025V1 tetap menarik, meskipun berasal dari awan Oort, karena mempelajarinya memberi kita kesempatan untuk menganalisis material dari wilayah yang jauh itu dan mempelajari bagaimana tata surya kita terbentuk dan berevolusi. Sekarang, mari kita kembali ke misteri 3I Atlas. Sebelum apapun, mari kita jelaskan apa 3I Atlas. Kemungkinan besar itu komet. Ini bola salju raksasa kotor melayang di luar angkasa. Kamu tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang atau teleskop biasa, tapi ada kabar baik. Sebuah teleskop canggih di Italia menyiarkannya secara langsung dan gratis, jadi siapapun sebenarnya bisa menyaksikan objek misterius ini saat melintas. Para ilmuwan memperkirakan komet ini memiliki berat sekitar 33 miliar ton. Angka itu sulit dibayangkan, jadi berikut beberapa perbandingannya. Menara Eiffel memiliki berat sekitar 10.000 ton, jadi 33 miliar ton setara dengan 3,3 juta menara Eiffel. Dan jika kamu membandingkan tamu luar angkasa ini dengan bangunan, 33 miliar ton kira-kira sama dengan berat beberapa kawasan kota besar yang seluruhnya terbuat dari baja dan beton. Namun bahkan ukuran sebesar itu bukanlah bagian yang paling mengejutkan. Beberapa ahli berpikir bahwa objek ini mungkin merupakan potongan teknologi yang tidak dikenal dari luar galaksi kita. Dan mereka tidak mengatakan ini hanya untuk bersenang-senang. Ada alasan nyata di balik teori tersebut. 3I Atlas pertama kali terdeteksi pada Juli oleh Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, ATLAS. Tak lama setelah itu, NASA mengonfirmasi bahwa objek tersebut sama sekali bukan berasal dari tata surya kita. Ini adalah objek antar bintang, hanya yang ketiga yang pernah ditemukan. Yang pertama adalah Oumuamua pada tahun 2017, yang tampak panjang dan pipih serta tidak berperilaku seperti batu biasa. Yang kedua adalah komet 3I Borisov pada tahun 2019. Sekarang kita memiliki 3I Atlas, dan ukurannya sangat besar dibandingkan dengan dua yang lain. Inti dari 3I Atlas bisa mencapai 3,5 mil lebarnya, sementara Oumuamua hanya sekitar 1/4 mil panjangnya dan Borisov sekitar 0,5 mil lebarnya. Selain ukurannya yang sangat besar, 3I Atlas juga tidak biasa dalam beberapa hal lainnya. Saat bergerak melalui tata surya, ia melepaskan sejumlah besar karbon dioksida dan gas. Hal ini menunjukkan bahwa 3I Atlas memiliki massa 3 hingga 5 tingkat besaran yang berarti 1.000 hingga 100.000 kali lebih besar daripada dua pengunjung antar bintang lainnya yang diketahui. Perbedaan yang sangat besar ini benar-benar menjadi misteri ilmiah. Ia juga bergerak dengan kecepatan yang luar biasa sekitar 150.000 mil per jam yang hampir 200 kali kecepatan suara dan tidak seperti objek-objek di tata surya kita yang mengikuti jalur melengkung karena gravitasi. 3I Atlas bergerak hampir dalam garis lurus. Hal itu saja sudah membuatnya menonjol. Perilaku aneh ini membuat beberapa peneliti mempertimbangkan ide yang cukup tak terduga. 3I Atlas mungkin merupakan wahana yang dikirim oleh peradaban lain, mungkin untuk mempelajari bumi. Menurut teori ini, objek tersebut bisa jadi merupakan tanda adanya semacam kecerdasan dari luar tata surya kita. Mengapa berpikir demikian? Karena pergerakan objek tersebut tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan dari sesuatu yang hanya dikendalikan oleh gravitasi. Objek ini juga melintas dekat dengan Venus, Mars, dan Jupiter, dan planet-planet inilah yang mungkin sangat menarik untuk diamati oleh peradaban luar.
Ciri lain yang sangat tidak biasa dari lintasan 3I Atlas adalah orbitnya hanya sedikit miring dibandingkan dengan bidang tata surya sekitar 5 derajat dan ia bergerak berlawanan arah dengan sebagian besar planet. Fitur ini mungkin memungkinkan objek tersebut atau penciptanya untuk melakukan pengukuran planet yang sangat presisi seperti orbit dan ukurannya guna merencanakan jalur penerbangan yang sempurna melalui tata surya. Dan jika 3I Atlas tiba-tiba berubah arah pada suatu titik, itu bisa berarti ia menggunakan mesin bawaan alih-alih sekadar melayang di luar angkasa. Sekarang, foto-foto baru juga menunjukkan 3I Atlas memiliki setidaknya 7 semburan yang melepaskan material ke luar angkasa. Beberapa di antaranya menyembur ke arah yang berlawanan. Sekarang, jika benda ini hanyalah komet biasa, ia seharusnya kehilangan sejumlah besar massa aslinya saat melewati dekat matahari, jauh lebih banyak daripada hanya 10 hingga 20%. Hanya sebagian dari material itu yang benar-benar akan mendorong objek ke satu arah. Jadi, jumlah total yang terlepas haruslah sangat besar. Jika itu yang terjadi, maka sekarang seharusnya ada awan besar, gas, dan debu di sekitar 3I Atlas. Dan jika awan itu memang ada, akan cukup mudah untuk mengetahui apa komet itu terbuat dari apa. Teleskop luar angkasa James Webb akan memeriksa ini saat 3I Atlas paling dekat dengan bumi pada 19 Desember 2025. Namun jika 3I Atlas bukan komet biasa dan sebenarnya adalah teknologi, ia tidak perlu kehilangan material sebanyak itu. Mesin buatan peradaban maju bisa memberinya dorongan sambil memakai jauh lebih sedikit gas karena mereka mengeluarkannya dengan kecepatan jauh lebih tinggi. Pembuangan yang lebih cepat memberikan dorongan lebih besar dengan bahan bakar lebih sedikit, jadi sebuah objek teknologi tidak perlu melepaskan bagian-bagian besar dari dirinya sendiri seperti yang dilakukan komet alami. Jadi kunci untuk merangkumnya masih ada misteri besar seputar 3I Atlas. Apakah benar-benar mungkin ini adalah kapal induk teknologi yang melepaskan probe-probe kecil ke dalam tata surya bagian dalam? Namun C2025V1 tidak cocok dengan gagasan itu kecuali salah satu objek menggunakan semacam mesin. Jarak terdekat orbit mereka hanyalah sekitar 46 juta mil. Dan kedua objek itu sendiri tidak pernah lebih dekat satu sama lain daripada sekitar 140 juta mil. Dorongan kecil non-gravitasi yang terdeteksi pada 3I Atlas sama sekali tidak cukup kuat untuk menutup jarak ini. Jadi C2025V1 hampir pasti bukan salah satu dari banyak probe yang dibayangkan orang mungkin telah dilepaskan oleh 3I Atlas. Komet 3I Atlas menabrak bumi dan gelombang kehancuran besar mulai mengguncang planet kita. Tsunami raksasa menelan garis pantai. Gempa dahsyat membelah tanah. Puing-puing panas menyalakan badai api besar-besaran. Awan debu yang sangat tebal menutupi matahari. Nah, itulah yang bisa terjadi jika 3I Atlas, sebuah komet raksasa yang melintasi tata surya, bertabrakan dengan planet kita. Tapi, apakah bencana ini benar-benar bisa terjadi? Kapan 3I Atlas akan berada paling dekat dengan bumi? Mari kita cari tahu. Pertama-tama, komet ini ternyata jauh lebih besar dari yang kita kira sebelumnya. Bobotnya diperkirakan mencapai 33 miliar ton. Mari kita bandingkan dengan beberapa hal agar lebih mudah membayangkannya. Menara Eiffel beratnya sekitar 10.000 ton. Jadi 33 miliar ton. 33 miliar ton kira-kira setara dengan berat 3,3 juta menara Eiffel. Menakjubkan. Selanjutnya, semua mobil di bumi dan kita berbicara tentang 1,5 miliar kendaraan yang masing-masing beratnya sekitar 1,5 ton memiliki berat total sekitar 2,25 miliar ton. Ini berarti massa komet tersebut 15 kali lebih besar daripada gabungan berat semua mobil di planet ini. Dan terakhir, jika dibandingkan dengan bangunan di bumi, 33 miliar ton setara dengan beberapa wilayah metropolitan besar yang seluruhnya terbuat dari baja dan beton. Namun, keseluruhan gambaran tentang seberapa besar komet ini menjadi tidak berarti jika dibandingkan dengan fakta yang lebih mengejutkan tentangnya. Ini bisa jadi teknologi yang belum diketahui dari galaksi lain, dan beberapa ahli cukup yakin tentang hal itu. Tapi kenapa? Atlas bermata tiga terlihat Juli oleh sistem peringatan terakhir dampak asteroid ke bumi NASA. Tak lama kemudian ASALAS, badan antariksa tersebut mengkonfirmasi bahwa objek itu adalah objek antar bintang yang merupakan objek antar bintang ketiga yang telah kita temukan sejauh ini.
Sebelumnya, ada komet 2I Borisov yang melintas pada tahun 2019 dan Oumuamua, sebuah objek aneh berbentuk memanjang yang muncul pada tahun 2017. Namun komet terbaru ini dengan inti hingga 3,5 mil jauh lebih besar dibandingkan Oumuamua, yang panjangnya hanya 1/4 mil, dan Borisov yang lebarnya sekitar 0,6 mil. Ngomong-ngomong, beberapa orang percaya bahwa komet ini bisa jadi bahkan lebih besar, hingga hampir 7 mil, tetapi para ilmuwan belum menemukan bukti untuk itu. Selain ukurannya, 3I Atlas juga berbeda dalam beberapa hal lain, yang membuat beberapa ilmuwan mempertanyakan asal-usulnya. Objek ini melepaskan sejumlah besar karbon dioksida dan debu saat melaju menuju matahari. Kemungkinan besar, ini adalah bukti bahwa 3I Atlas jauh lebih masif daripada dua objek antar bintang lainnya, yakni 3 hingga 5 tingkat besaran lebih besar, yang pada dasarnya merupakan anomali serius. Komet ini juga bergerak menuju matahari dengan kecepatan yang luar biasa. Kita berbicara tentang kecepatan sekitar 130.000 mil per jam, yang hampir 170 kali kecepatan suara. Hal aneh lainnya adalah objek antar bintang ini mengikuti lintasan lurus, tidak seperti apapun di tata surya. Sebagian besar benda luar angkasa bergerak di sepanjang orbit melengkung akibat gaya gravitasi. Hal itu membuat beberapa peneliti percaya bahwa 3I Atlas mungkin merupakan sebuah wahana yang dikirim oleh peradaban lain untuk menjelajahi bumi, mungkin dengan niat yang tidak begitu bersahabat. Teori mereka adalah bahwa objek tersebut bisa jadi merupakan artefak teknologi, sebuah tanda kecerdasan kosmik. Kamu lihat, komet ini bergerak dengan cara yang cukup aneh dan tidak sepenuhnya sesuai hanya dengan pengaruh gravitasi. Lintasannya juga membawanya mendekati Venus, Mars, dan Jupiter. Dan para peneliti berpikir bahwa planet-planet ini mungkin sangat menarik untuk dilewati oleh peradaban lain. Fakta aneh lainnya, pengembara luar angkasa ini juga berputar ke arah berlawanan dibandingkan sebagian besar benda di tata surya kita. Ini mungkin diperlukan agar 3I Atlas lebih mudah mendekati bumi tanpa banyak hambatan. Beberapa ilmuwan berpikir putaran dan jalur terbang komet yang aneh ini bisa membantu siapapun atau apapun yang membuatnya. Ambil pengukuran yang sangat presisi terhadap planet-planet seperti orbit dan ukurannya untuk merencanakan jalur sempurna melintasi tata surya. Jika 3I Atlas tiba-tiba berubah arah secara drastis, itu mungkin berarti ia menggunakan semacam mesin bawaan, bukan hanya melayang di luar angkasa. Ada juga teori lain yang menyatakan bahwa benda ini bisa saja merupakan potongan teknologi tak dikenal yang masih aktif. Namun, tidak perlu khawatir setidaknya untuk saat ini. Komet itu tidak akan mendekati kita. NASA mengatakan komet itu akan tetap sekitar 150 juta mil dari bumi saat menuju matahari. Jadi pertanyaannya, dari mana asal pengunjung luar angkasa seperti ini? Para astronom telah menemukan bahwa 3 objek antar bintang yang kita temukan berasal dari bagian galaksi yang benar-benar berbeda dan masing-masing memiliki usia serta latar belakangnya sendiri. 3I Atlas ternyata adalah yang tertua, berusia sekitar 4,6 miliar tahun dan berasal dari cakram tebal Bima Sakti. Itu adalah wilayah yang dipenuhi bintang-bintang tua yang memiliki sedikit unsur berat. 1I Oumuamua jauh lebih muda, sekitar 1 miliar tahun. Itu merupakan cakram tipis galaksi, tempat bintang-bintang baru masih terus lahir. Oumuamua dalam bahasa Hawaii berarti utusan dari kejauhan. Tiba lebih dulu, ia adalah objek pertama yang diketahui berasal dari sistem bintang lain yang melintasi tata surya kita. Pada dasarnya, tamu antar bintang pertama. Bentuknya sangat memanjang, sekitar 10 kali lebih panjang daripada lebarnya. Tidak seperti apapun yang pernah kita temukan di luar angkasa. Ia juga melaju lebih cepat dengan cara yang tidak bisa dijelaskan hanya oleh gravitasi. Perubahan kecerahan menunjukkan bahwa ia berputar jungkir balik, bukan berputar dengan mulus. Awalnya para ilmuwan bingung karena benda angkasa ini tidak memiliki ekor atau awan gas seperti komet pada umumnya, meskipun ia mengalami percepatan. Hal itu memicu banyak perdebatan tentang terbuat dari apa benda ini dan dari mana asalnya. Sama seperti pada 3I Atlas, beberapa orang bertanya-tanya apakah benda ini bisa saja merupakan teknologi yang diciptakan oleh peradaban luar angkasa.
Namun, sebagian besar ilmuwan kini berpikir Oumuamua adalah objek alami, hanya saja sangat aneh. Dugaan terbaik, benda itu adalah komet yang melepaskan gas hidrogen tak kasat mata, menyebabkan ia sedikit mempercepat lajunya. Sayangnya, saat para astronom menemukannya, benda itu sudah dalam perjalanan keluar dari tata surya, sehingga tidak banyak waktu untuk mempelajarinya. Untuk 2I Borisov, usianya di tengah-tengah, sekitar 1,7 miliar tahun. Benda ini juga berasal dari cakram tipis. Ini adalah komet pertama yang dikonfirmasi berasal dari sistem bintang lain. Hal ini memberi ilmuwan kesempatan langka untuk mengintip seperti apa bahan di luar tata surya kita. Komet ini ditemukan pada tahun 2019 oleh Gennady Borisov, seorang astronom amatir yang membangun teleskopnya sendiri untuk mencari objek luar angkasa yang samar. Berbeda dengan pengunjung antar bintang pertama, Oumuamua, yang lebih mirip asteroid, Borisov berperilaku seperti komet klasik. Komet ini memiliki koma terang, yaitu atmosfer sementara yang tampak kabur, terdiri dari gas dan debu yang terbentuk di sekitar inti komet saat mendekati matahari. Selain itu, komet ini juga memiliki ekor panjang yang terdiri dari debu dan gas. Mempelajari 2I Borisov membantu para peneliti memahami lebih banyak tentang bagaimana sistem planet lain terbentuk. Pengamatan menunjukkan butiran debunya padat, dan jumlah gas seperti karbon dioksida berubah signifikan saat komet ini mendekati matahari. Ini bisa berarti komet tersebut terbentuk dalam kondisi sangat berbeda dibandingkan apapun di tata surya kita. Sekarang, 2I Borisov sedang melaju menjauh dari matahari dan tidak akan pernah kembali. Namun, komet ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengintip secara unik ke dalam kimia dan sejarah dunia-dunia yang jauh. Menariknya, perbedaan antara ketiga objek luar angkasa ini menunjukkan bahwa para pengunjung antar bintang telah dikeluarkan dari sistem planet di seluruh galaksi selama miliaran tahun, jadi ini bukanlah sesuatu yang baru. Untuk mengetahui apakah 3I Atlas mungkin semacam wahana dari planet lain, para ilmuwan memeriksa adanya tanda-tanda teknologi seperti sinyal radio aneh, aktivitas listrik, dan pola pergerakan yang tidak biasa. Jika komet itu tiba-tiba mengubah jalur atau menjatuhkan objek-objek kecil di sekitarnya, mungkin itu adalah petunjuk bagi kita. Meskipun 3I Atlas bergerak dengan cara liar dan energik, kemungkinan besar itu hanya objek antar bintang alami yang melintas. Peneliti mengatakan mereka masih butuh banyak bukti sebelum siapapun bisa benar-benar menyatakan pengembara luar angkasa itu dikirim oleh makhluk dari planet lain. Apa pendapatmu tentang penjelajah luar angkasa baru ini? Bagikan di kolom komentar. Kobaran api mulai menyebar di sekitar pusat benturan, melalap habis semua objek yang dilaluinya. Ombak yang naik oleh ledakan mulai membanjiri kota-kota besar. Gempa bumi dahsyat meruntuhkan gedung pencakar langit layaknya tumpukan kartu yang ambruk. Inilah dampak yang mungkin terjadi setelah bumi dan objek antar bintang pertama dalam sejarah saling bertabrakan. Para ahli mendeteksinya pada tahun 2017, tapi mereka masih belum bisa menjelaskan jenis spesifiknya. Mungkin itu berupa asteroid, komet, atau pesawat antariksa dari peradaban angkasa luar. Tapi sejauh ini, mereka menamainya sebagai Oumuamua. Mirip kayak suara sapi dalam bahasa Hawaii ya. Meskipun belum diketahui jenisnya, kecepatannya jauh lebih ngebut dari asteroid lain, yaitu sekitar 87 km per detik. Kalau bisa terbang sengebut ini, kamu akan melintasi Amerika Serikat dari pesisir barat ke pesisir timur maksimal selama 3 menit. Jadi, asteroid ini bisa melesat dari bumi ke matahari cuma dalam waktu 2 bulan. Sedangkan roket kita bisa melaju hingga 27.000 km per jam. Jadi, perjalanan melintasi Amerika Serikat dengan wahana ini akan memakan waktu sekitar 9 menit. Banyak ilmuwan berspekulasi kalau itu cuma objek buatan yang diciptakan oleh peradaban super maju. Nggak tahu juga sih. Tapi bentuknya yang panjang dan ramping memang mendukung teori mereka. Jadi, wujudnya sangat mirip dengan pesawat antariksa. Panjangnya sekitar 1 km, jauh lebih besar dari Menara Eiffel. Untuk mengonfirmasi Oumuamua sebagai pesawat antariksa milik makhluk lain, para saintis mengarahkan sejumlah teleskop radio ke objek tersebut. Kalau peradabannya menggunakan alat komunikasi atau memindai kita dengan teknologi mereka, kita bisa mendeteksinya.
Tapi yang ada cuma keheningan total. Nah, kira-kira begitu. Nggak ada gelombang radio yang terdeteksi. Meski begitu, teori peradaban luar angkasa nggak serta-merta nihil. Untuk mengetahui lebih pasti, para saintis perlu tahu berat objek tersebut. Jadi, mereka perlu memanfaatkan cahaya, lebih tepatnya pantulannya. Singkatnya, tiap materi akan memantulkan cahaya secara berlainan. Misalnya saja, kita nemu batu hitam misterius yang menyerap hampir semua cahaya. Jadi cuma bagian kecilnya aja yang dipantulkan lagi. Lihat katalog yang ada, dan ternyata itu arang. Dengan mengetahui ukuran dan bahan pembentuk suatu objek, kita bisa nentuin beratnya. Jadi, kita perlu mengamati banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh objek ini. Dan saat para ilmuwan mengarahkan teleskop mereka, Oumuamua memantulkan warna yang sama dengan besi dan sejumlah batuan padat. Oumuamua juga terus-terusan memancarkan kilatan terang, kemudian memudar dan akhirnya bersinar lagi. Artinya objek ini berputar, tapi nggak berputar pada porosnya seperti panah, melainkan ke sembarang arah dan kedua ujungnya bergerak naik turun secara bergantian. Semua objek atau pesawat antariksa buatan akan hancur oleh putaran seperti ini. Tapi Oumuamua tetap utuh, artinya objek ini terbuat dari bahan super keras yang bisa mencegahnya hancur. Oumuamua juga nggak berongga seperti pesawat antariksa, tapi padat. Objek ini sangat misterius karena geraknya sangat cepat dan sebagian komet memang punya kecepatan yang sama atau jauh lebih ngebut tapi juga punya efek roket. Saat pesawat antariksa meluncur dari landasan peluncuran, mesinnya akan mengeluarkan api. Setiap detiknya, roket mencampur bahan bakar dengan oksigen, kemudian menyalakannya, dan akhirnya mengeluarkan campuran tersebut dengan kecepatan ekstrim. Menurut hukum fisika, mekanismenya seperti mendorong dinding. Roket ini seperti melompat dari gas pembakaran yang dilemparkannya ke bawah. Dengan begini, roket akan menghasilkan gaya dorong dan berakselerasi. Fungsi komet juga hampir sama. Sinar matahari menabrak permukaan komet. Unsur cahaya seperti es mulai menguap, gas ini bergerak ke satu arah, sedangkan kometnya bergerak ke arah berlawanan. Sama seperti roket, komet mendorong gas yang menguap, kemudian berakselerasi. Gas ini juga membentuk ekor panjang komet, seolah-olah batu besar ini menyeret semua gas di belakangnya. Atau seperti mobil yang menarik udara saat melesat dengan kecepatan tinggi. Tapi Oumuamua bukan komet, jadi nggak punya ekor dan nggak punya efek roket seperti komet. Jadi objek ini nggak bisa bergerak secepat komet. Tapi sebagian ilmuwan meyakini Oumuamua pernah punya ekor. Meski baru ditemukan pada tahun 2017, Oumuamua telah memasuki tata surya kita pada tahun 1995 dan sejak saat itu sudah terbakar sinar matahari. Saat asteroid ini ditemukan, sekitar 95% komponennya telah hilang, menguap. Ilmuwan lain memperkirakan Oumuamua sudah secepat ini sejak dilahirkan di tempatnya yang jauh, tepatnya di dalam sistem bintang atau nebula lain. Mungkin telah terjadi tabrakan eksoplanet dahsyat dengan objek kosmik lain. Ledakan energi dari tabrakan kemudian melontarkan bongkahan panjang ini keluar angkasa, atau mungkin telah terjadi ledakan supernova. Saat mencapai akhir masa hidupnya, bintang berubah menjadi raksasa merah atau versi bintang yang lebih besar hingga ratusan kali lipat. Kemudian, bintang ini menyusut dan meledak dengan kekuatan dahsyat. Gelombang ledakannya bisa bergerak sejauh bertahun-tahun cahaya dari pusat ledakan. Ledakan ini juga menjadi salah satu peristiwa paling benderang di alam semesta. Jadi, supernova mungkin telah menghancurkan sejumlah eksoplanet hingga berkeping-keping. Contohnya, Oumuamua. Objek antariksa ini mendapat banyak energi dan kecepatan sehingga mulai bergerak menuju bumi. Mungkin karena itulah arah putaran Oumuamua sangat sulit diprediksi. Tapi baru-baru ini, para ilmuwan mengusulkan teori kalau Oumuamua berbentuk balok es raksasa. Es yang biasa kita lihat terbuat dari air atau H2O, tapi di Oumuamua kemungkinan terbuat dari nitrogen es atau N2. Es ini diperkirakan telah utuh di medium antar bintang selama 500 juta tahun dan saat tiba di tata surya, es nitrogen ini bisa memantulkan 2/3 sinar matahari. Jadi, suhunya nggak terlalu panas dan akibatnya Oumuamua nggak punya ekor. Es nitrogen yang sama juga terdapat di Pluto dan Triton, salah satu satelit Neptunus. Jadi Oumuamua berasal dari eksoplanet es serupa. Tapi kita cuma bisa memastikannya dengan mengirim probe antariksa. Para ilmuwan telah menyusun rencana bernama Proyek Lyra. Dan Oumuamua meninggalkan tata surya kita dengan kecepatan tinggi, jauh lebih ngebut daripada kecepatan roket kita. Dan kita harus terus ngejar batu ini sebelum jaraknya terlalu jauh.
Untuk merealisasikan rencana ini, kita bisa menggunakan manuver gravitasi. Probe antariksa mulai terbang di dekat Jupiter, kemudian melewatinya untuk menambah kecepatan dengan memanfaatkan gravitasi. Setelah itu, probe akan menuju ke matahari dan terbang sedekat mungkin agar terlontar seperti katapel ke Oumuamua. Sebagai alternatif, kita bisa juga menggunakan probe mikro. Kita harus meluncurkan sekitar 1000 probe mikro ke orbit bumi. Bobotnya harus lebih ringan dari korek api dan punya layar cahaya seukuran ring tinju. Kemudian, kita perlu memancarkan sinar laser kuat dari permukaan bumi menuju layar. Probe bisa menambah kecepatannya hingga 20% dari kecepatan cahaya dan geraknya nggak boleh terlalu cepat karena nanti malah bisa melewati posisi asteroid tujuan. Probe ini harus bisa memasuki orbitnya atau mendarat di permukaannya, tapi kalau gerak probe tadi terlalu lambat, Oumuamua akan meninggalkan tata surya kita sebelum bisa dikejar. Ini akan menjadi pengalaman yang seru karena di masa depan kita bisa menggunakan asteroid seperti taksi antariksa. Kita cuma perlu masuk ke orbit asteroid antar bintang atau mendarat di permukaannya, kemudian kita bisa terus bergerak melintasi luar angkasa dengan kecepatan tinggi tanpa menggunakan bahan bakar. Kendaraan seperti ini akan menjadi pilihan yang tepat untuk melakukan perjalanan jarak jauh atau untuk memberikan pasokan ke sistem bintang lain. Tapi kenapa kita harus takut dengan objek antariksa seperti ini ya? Tabrakan dengan asteroid seukuran Oumuamua bisa memusnahkan kehidupan dalam satu negara. Kalau objek ini membentur laut, ombak setinggi gedung pencakar langit mungkin akan terbentuk. Para ilmuwan terus mengupayakan cara untuk melindungi kita dari objek seperti ini, salah satunya dengan teknik tabrakan. Saat mendeteksi objek yang berpotensi membahayakan, kita bisa mengirim pesawat antariksa ke lokasi. Tancap gas! Pesawat antariksa harus menabrak asteroid dengan sudut spesifik hingga lintasannya sedikit berubah. Kalau sudutnya terlalu banyak, tujuan akhir asteroid ini juga akan melenceng jauh. Jadi intinya, asteroid ini perlu melewati planet kita. Kita juga bisa bikin ledakan kendali jarak jauh di asteroid. Prinsipnya sama, kekuatan ledakan harus sedikit menggeser lintasan asteroid atau menghancurkan batu raksasa ini menjadi serpian kecil. Asteroid berdiameter 24 meter akan terbakar habis di atmosfer kita karena gesekan udara. Batu sebesar 24 meter sampai 0,8 kilometer. Nah, objek antariksa 3I Atlas baru saja melesat melewati matahari. Dan bukannya memperjelas keadaan, citra-citra baru itu malah membuat segalanya jadi makin aneh. Karena jika benda ini benar-benar komet, maka ini adalah komet paling aneh yang pernah tercatat. Dan jika itu bukan komet, maka kita sedang melihat sesuatu yang benar-benar baru menyerbu tata surya kita. Jadi, haruskah kita merasa khawatir? Ini semua bermula pada bulan Juli 2025. Astronom pengguna teleskop survei Atlas di Chili melihat objek redup yang bergerak sangat cepat, sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Itulah pandangan pertama kita pada 3I Atlas. Dan seketika itu juga para ilmuwan punya banyak pertanyaan. Dari mana asalnya? Terbuat dari apa benda itu? Tapi yang lebih penting, benda apa ini sebenarnya? Sekilas, ini hampir terlihat seperti sel kecil kan? Seperti sesuatu di bawah mikroskop dengan pusat terang seperti nukleus dan lapisan luar yang kabur ini. Tapi saat kita melihatnya dari sudut yang berbeda, misterinya pun terungkap. Kilauan itu sebenarnya adalah ekor komet. Justru karena ia terlihat dan berperilaku seperti komet, NASA akhirnya mengkonfirmasinya. Yap, 3I Atlas benar-benar sebuah komet. Petunjuk besarnya adalah ia memiliki nukleus es dan koma, yaitu awan gas dan debu yang bersinar di sekelilingnya. Tapi komet ini sangat istimewa karena tidak berasal dari tata surya kita sendiri. Ia datang dari tempat lain di Bima Sakti, dan itu sangatlah langka. Sebagai gambaran, kita hanya pernah melihat 3 objek seperti ini. Titik. 2 kunjungan antar bintang pertama adalah Oumuamua yang terkenal dan komet Borisov. Dan sekarang 3I Atlas. Keren. Tapi Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana kita tahu itu benar-benar berasal dari luar tata surya kita? Begini, komet normal terikat pada matahari. Mereka berayun di sekitarnya dalam orbit melingkar yang besar. Tapi 3I Atlas tidak melakukan itu. Kecepatan dan lintasannya yang gila menunjukkan bahwa ia tidak berada pada orbit tertutup di sekitar matahari. Dan satu-satunya penjelasan logis adalah ia berasal dari sistem bintang lain dan ia masuk ke sistem kita secara tidak sengaja. Dengan kata lain,
Ini hanyalah pengunjung yang melewati tata surya kita dengan kecepatan yang luar biasa. Saat pertama kali kita melihatnya, kecepatannya sekitar 137.000 mil per jam. Objek ini mungkin menghabiskan jutaan tahun menjelajahi ruang angkasa hanya untuk mampir di tata surya kita beberapa bulan. Setelah kunjungan singkat ini, ia akan lenyap ke ruang antar bintang dan takkan pernah kita lihat lagi. Baru-baru ini, 2 satelit Badan Antariksa Eropa bersama beberapa wahana antariksa NASA di dekat Mars menangkap citra baru 3I Atlas yang melesat saat melewati planet merah. Dan salah satu gambar itu cukup luar biasa, menunjukkan awan atom hidrogen di sekitar komet tersebut. Para ilmuwan cukup bersemangat tentang itu, karena setiap informasi yang kita dapat dari pengunjung ini penting. Karena kenyataannya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang objek ini, dimulai dari ukurannya. Kita belum bisa memastikannya, tapi NASA bilang ukurannya bisa antara 1.400 kaki hingga sekitar 3,5 mil. Bentuk pastinya adalah misteri lain, karena teleskop kita tidak bisa melihatnya dengan jelas. Intinya, terkubur di dalam koma gas dan debu yang terang ini, dan sinar matahari yang memantul dari debu itu membutakan kita. Jadi untuk saat ini, kita mencoba melihatnya melalui kabut berdebu yang terang. Jika Anda menggabungkan semuanya, perilakunya, kimianya, dan gambar yang kita dapat sejauh ini, semuanya menunjukkan 3I Atlas adalah komet. Tapi meski begitu, masih ada beberapa ide yang cukup kontroversial yang beredar tentang apa sebenarnya objek itu. Tak lama setelah ditemukan, astrofisikawan Harvard Avi Loeb mengatakan mungkin ada 30 hingga 40% peluang objek ini bukan bentukan alami. Komentar itu memicu kehebohan daring dengan orang-orang menduga kemungkinan liar, seperti mungkin itu teknologi luar angkasa atau lebih buruk, ancaman bagi bumi. Menurut teori ini, 3 Atlas mungkin merupakan kapal induk luar angkasa yang sangat besar. Lintasannya yang aneh bisa berarti ia mengirim satelit kecil ke Jupiter untuk mengumpulkan info bagi peradaban luar angkasa. Jadi dalam versi cerita itu, ini bukan sekedar komet, ini pada dasarnya adalah teknologi mata-mata luar angkasa yang canggih. Tapi kemudian pertanyaan jelasnya adalah mengapa memata-matai Jupiter kan? Maksud saya, bukankah bumi akan jauh lebih menarik bagi peradaban antar bintang? Nah, dalam teori ini, Jupiter adalah targetnya karena ukurannya jauh lebih besar dari bumi dan planet tetangga lainnya. Idenya adalah planet sebesar itu bisa bertindak sebagai semacam suar antar bintang, sesuatu yang menonjol dari kejauhan. Wilayah di dekat Jupiter adalah alasan besar lainnya, hampir seperti tempat parkir ideal di mana teknologi luar angkasa bisa singgah tanpa menggunakan banyak bahan bakar sama sekali. Dengan kata lain, jika Anda ingin menempatkan satelit canggih di suatu tempat untuk mengamati planet, nah itu lokasi yang utama. Cukup keren ya? Tapi semenyenangkan apapun teori itu, kita harus kembali ke kenyataan sejenak. Menurut Badan Antariksa Utama, benda ini adalah komet. Kasus selesai, tapi label itu tidak membuatnya jadi kurang istimewa. 3I Atlas tetaplah benda yang sangat aneh dalam artian yang baik, dan ia menonjol karena banyak alasan. Mari kita lihat 3 yang paling penting. Pertama, objek ini udah tua, maksudnya sangat tua, lebih tua dari saya. Ilmuwan mengira ia telah menjelajahi ruang angkasa selama setidaknya 7 miliar tahun. Itu sangat lama sekali hingga ia terbentuk bahkan sebelum matahari dan bumi kita ada. Jadi ya, ini mungkin benda paling kuno yang pernah kita lihat di lingkungan kosmik kita. Kedua, cahayanya. Komet terkadang bisa terlihat agak hijau dan inilah alasannya. Saat komet mendekati matahari, es di dalamnya memanas dan mulai melepaskan gas. Saya tahu rasanya. Sebagian gas itu terbuat dari molekul berbasis karbon, terutama yang disebut karbon diatomik atau C2. Saat sinar matahari mengenai molekul itu, mereka menyala, dan bagi kita, cahaya itu tampak hijau. Tapi pada 3I Atlas, warna hijau itu, ya membingungin. Data menunjukkan bahwa komet ini sebenarnya rendah akan molekul rantai karbon tersebut. Jadi misteri besarnya adalah, jika tidak punya banyak C2, bagaimana ia bisa menyala hijau? Ya, tinggal ada yang tahu. Dan sekarang, hal ketiga yang membuat komet ini menonjol.
Tampaknya ia mengeluarkan paduan logam yang pada dasarnya belum pernah kita lihat di alam. Jadi komet ini melepaskan kepulan yang mengandung nikel. Itu normal. Yang aneh adalah apa yang hilang, zat besi. Pada komet, nikel dan besi biasanya muncul dalam jumlah yang cukup mirip. Di sini kita melihat nikel, tapi tak ada tanda besi yang jelas dan itu hampir tak pernah terdengar. Jika datanya benar, itu merujuk pada paduan nikel tetrakarbonil, sesuatu yang hanya pernah kita lihat di proses industri buatan manusia, bukan di luar angkasa. Tidak ada objek lain yang diketahui menunjukkan tanda semacam ini. Nah, sekarang setelah Anda mengenal 3I Atlas, kita harus menjawab pertanyaan terbesar. Apakah itu ancaman bagi kita? Kabar baik? Tidak, komet itu tidak berbahaya dan ia akan tetap sangat jauh dari bumi, jadi kita semua bisa bernafas lega. Ya, saya merasa lebih baik. Meski tidak berbahaya, melacaknya sangat berharga bagi pertahanan planet. Begini, Badan Antariksa selalu mengawasi asteroid dan komet, menghitung orbitnya, dan memastikan kita mendapat peringatan jika ada sesuatu yang menuju ke arah kita. Tapi 3I Atlas memberi mereka sesuatu yang baru untuk dipraktekkan. Ini pertama kalinya data pelacakan dari pesawat ruang angkasa yang mengorbit planet lain resmi dikirim ke dan diterima oleh pusat planet kecil. Itu basis data global besar, tempat pengamatan asteroid dan komet dikumpulkan dan diperiksa agar ilmuwan dimanapun tetap sepaham. Jadi, bisa dibilang 3I Atlas itu seperti sebuah latihan. Mengumpulkan data seperti ini dari pengaturan baru membantu peneliti mempertajam metode dan meningkatkan deteksi objek luar angkasa di masa depan. Dan itu berarti deteksi yang lebih baik, pelacakan yang lebih cepat, dan kesiapan yang lebih matang untuk berjaga-jaga jika pengunjung berikutnya tidak begitu ramah. Waduh, Pengunjung misterius baru saja masuk ke tata surya kita dan melewatinya dengan kecepatan gila, 244.600 km per jam. Ini lebih cepat dari apapun yang biasa kita lihat dan dia tidak melambat. Secepat apa dia bakal sampai ke bumi? Apakah dunia bakal kiamat? Kita bahas ya. Penjelajah luar angkasa ini pertama kali muncul di teleskop yang selalu mengawasi langit malam, Atlas. Sistem ini punya mata di Hawaii, Chili, dan Afrika Selatan. Mereka melihat objek aneh ini tanggal 1 Juli dan objek itu bergerak lurus ke arah matahari dengan kecepatan luar biasa. Yang lebih aneh lagi, dia terbang dalam garis lurus, bukan cara benda-benda biasanya bergerak di sini. Awalnya ilmuwan berpikir, wah, benda ini bukan dari sini. Maksudnya ini adalah objek antar bintang, tamu dari jauh di luar tata surya kita. Cuma numpang lewat dengan kecepatan cukup tinggi sampai tidak tertarik untuk gravitasi matahari. Lalu, NASA turun tangan dan menamai objek ini 3I Atlas. Ternyata kemungkinan besar ini adalah komet, bola salju besar yang terbang di luar angkasa. Objek ini tidak dapat dilihat mata telanjang, tapi dapat disaksikan melalui live stream teleskop canggih di Italia. Kita cuma pernah melihat 2 pengunjung antar bintang lain sebelumnya. Satu bernama Borisov tahun 2019 dan yang lain tahun 2017. Anda mungkin pernah dengar Oumuamua. Ada yang mengira Oumuamua itu pesawat luar angkasa dari peradaban lain. Tapi bukan, cuma batu aneh. Ilmuwan berpikir masih banyak pengunjung kosmik seperti ini di luar sana, menyelinap tanpa kita sadari, dan yang baru ditemukan ini membuktikannya. Tapi gimana tepatnya ia bisa terlihat? Itu terjadi tanggal 1 Juli 2025 di Chili. Waktu mereka melihatnya, jaraknya sekitar 4,5 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi, dan dia bergerak cepat banget. Beda dengan planet dan benda luar angkasa biasa yang mengorbit matahari dalam jalur melingkar yang rapi. Komet ini ada di jalur hiperbolik, artinya dia cuma lewat saja, tidak menetap. Orbitnya sangat meregang. Komet ini susah diukur karena diselimuti awan debu yang berkilauan. Jadi sulit tahu seberapa besar inti padatnya. Ilmuwan menduga lebarnya antara 0,8 sampai 24 km. Komet ini akan berayun paling dekat ke matahari. Titik ini disebut perihelion pada 29 Oktober 2025 dengan jarak sedikit lebih dari 1,3 kali jarak bumi ke matahari.
Salah satu hal paling keren dari komet ini adalah kemungkinan besar dia datang dari cakram galaksi tebal, bagian tua galaksi kita yang penuh bintang kuno. Itu artinya penjelajah ini bisa berusia lebih dari 7 miliar tahun. Dia mungkin membawa banyak es air dari zaman purba. Singkatnya, ini adalah komet misterius dari tempat yang sangat jauh yang mungkin menyimpan rahasia tentang alam semesta awal di dalam esnya. Pokoknya, ketika para ilmuwan pertama kali melihat komet ini, semua orang agak bingung. Asteroid biasa atau ada yang aneh? Jalur yang dilaluinya tampak begitu liar sampai para astronom sempat mengira dia mungkin mendekati bumi. Makanya, dia dimasukin ke daftar pantauan khusus. Tapi setelah lebih banyak ahli ngecek, jelas kalau ini bukan batu angkasa biasa. Pengunjung ini ada di jalur kecepatan super yang tidak hanya mengelilingi matahari, dia datang dari luar tata surya kita. Belakangan, ternyata sebelum ditemukan tanggal 1 Juli, komet ini sudah terlihat di foto-foto Mei dan Juni. Tapi, tak ada yang tahu itu apa waktu itu, karena dia ngumpet di area padat bintang dekat pusat galaksi kita. Jadi seperti mencari kunang-kunang di tengah pesta kembang api. Awalnya beberapa astronom mengira itu mungkin hanya asteroid karena tampaknya tidak punya cahaya buram atau ekor khas komet. Tapi tanggal 2 Juli, teleskop canggih di Chili, Arizona, dan Hawaii menangkap ekor tipis dan awan debu kecil di sekitarnya, tanda klasik komet. Dan setelah dikonfirmasi, komet ini dapat nama resmi. Banyak teleskop ikut mengamati lebih dekat. Ada yang melihat ekornya membentang sepanjang 24.944 km. Itu lebih panjang dari jarak New York ke Los Angeles. Yang lain memperhatikan bahwa debu di sekitar komet punya warna kemerahan, sama seperti debu dari komet antar bintang terakhir. Ilmuwan mencoba mencari tahu apakah komet itu berputar, tapi tidak bisa karena awan debu menyembunyikan intinya. Teleskop luar angkasa Hubble akan mengamatinya pada akhir Juli, dan para ilmuwan di seluruh dunia akan mendapatkan akses ke datanya, sehingga semua orang dapat mempelajari sebanyak mungkin tentang tamu kosmik ini. Jadi komet ini akan mencapai jarak terdekatnya dengan matahari sekitar 30 Oktober. Kira-kira 1,5 kali jarak bumi matahari. Tepat sebelum itu, dia bakal lewat relatif dekat dengan Mars, sekitar 0,4 kali jarak bumi matahari. Jadi, Mars akan mendapatkan pemandangan dari dekat. Tapi tenang saja, untuk bumi, komet ini tidak akan cukup dekat untuk menimbulkan masalah. Intinya, ketika 3I Atlas melesat paling dekat ke matahari, bumi akan berada di sisi seberangnya. Artinya, komet itu tidak akan mendekati kita sama sekali. Lintasan terdekatnya ke bumi bakal terjadi nanti, di bulan Desember, saat dia sudah dalam perjalanan kembali keluar dari tata surya. NASA bilang, dia tidak bakal lebih dekat dari sekitar 1,6 kali jarak bumi dan matahari, jadi aman. Ilmuwan penasaran banget dari mana 3I Atlas ini berasal. Satu studi terbaru bilang dia kemungkinan besar datang dari bagian galaksi kita yang disebut cakram tebal, tempat sebagian besar bintang di Bima Sakti berada. Tapi mereka masih belum tahu bintang mana yang mengirim komet ini ke arah kita. Salah satu peneliti bilang dia bisa saja datang dari banyak bintang berbeda, bukan cuma yang dekat-dekat. Itu karena komet ini kemungkinan super tua. Dia mungkin sudah melayang di angkasa miliaran tahun sebelum akhirnya melewati kita. Ilmuwan memperkirakan dia masuk orbit Neptunus tahun 2023 dan akan lewat Neptunus lagi saat kembali keluar tahun 2028. Tergantung batas tata surya dibilang di mana. Butuh puluhan tahun bagi tamu ini untuk sepenuhnya meninggalkan lengkungan kita. Nah, mungkinkah 3I Atlas ini pesawat luar angkasa yang dikirim peradaban lain? Jawabannya hampir pasti tidak. Dulu tahun 2017, pas pengunjung antar bintang pertama, Oumuamua muncul, ada yang mengira itu mungkin wahana luar angkasa yang disamarkan. Ide itu muncul dari gerakan anehnya yang enggak masuk akal. Tapi, 3I Atlas ini bersikap kayak komet normal saja. Sejauh ini, tak ada gerakan aneh atau kejutan. Namun beberapa ilmuwan penasaran dan ingin memeriksa apakah 3I Atlas menunjukkan sesuatu yang tidak biasa, seperti dorongan kecil yang tidak disebabkan gravitasi. Anda mungkin penasaran, kita bisa nggak sih mengunjungi komet ini? Kita memang pernah mengirim pesawat luar angkasa ke batu angkasa sebelumnya.
seperti misi OSIRIS-REx NASA yang mendarat di asteroid bernama Bennu tahun 2020, ambil sampel, dan membawanya kembali ke bumi. Keren banget. Orang-orang sudah mikir untuk melakukan hal yang sama ke pengunjung antar bintang lain. Tapi saat ini mengunjungi 3i Atlas tak mungkin dilakukan. Ini komet liar yang melesat kencang dan kita tidak punya misi yang siap buat mengejarnya. Jadi sekarang para astronom lagi buru-buru untuk belajar sebanyak mungkin soal tamu langka ini sebelum dia menghilang lagi. Mereka punya waktu sampai akhir September untuk mempelajarinya sebelum silau matahari menutupi pandangan. Tapi nanti di bulan Desember pas dia muncul lagi, mereka akan dapat kesempatan kedua. Teleskop besar seperti Observatorium Vera Cherubin, teleskop optik paling kuat di dunia, sudah siap jepret-jepret. Bahkan ada omongan buat pakai teleskop luar angkasa James Webb dan mungkin juga rover NASA di Mars untuk melihat sekilas pas dia ngebut ke arah matahari. Tebak teka-teki ini. Ia bergerak dengan kecepatan 8 km per detik. Ia membuat satu lingkaran mengelilingi bumi setiap 90 menit. Dalam 24 jam, ia melihat 16 kali matahari terbit dan terbenam. Ia juga mengamati banyak fenomena aneh, seperti simbol-simbol aneh berukuran raksasa yang tertulis di gurun. Kamu mungkin sudah tahu apa itu. Stasiun Luar Angkasa Internasional. Ada banyak hal yang tidak kita sadari di bumi. Tapi kalau kita mundur ke belakang, kita akan melihat hal-hal aneh yang terjadi di planet ini. Biasanya, para astronot melihat hal-hal misterius ini. Dan baru-baru ini mereka melihat pola-pola aneh di daerah terpencil di Tunis. Pola-pola ini tidak seperti crop circle palsu yang populer di awal tahun 2000-an. Kamu mungkin berpikir bahwa hieroglif aneh ini memiliki asal-usul yang tidak wajar. Ukurannya cukup besar, begitulah astronot bisa melihat dari luar angkasa. Tapi mengapa tidak ada yang membicarakannya di bumi? Apakah orang Tunisia tahu apa yang terjadi di sana? Dalam banyak film dan dalam kehidupan nyata, organisasi rahasia menyembunyikan informasi tentang beberapa jenis makhluk luar angkasa. Kamu mungkin juga memperhatikan bahwa sebagian besar video tentang fenomena aneh yang diambil oleh saksi mata memiliki kualitas yang buruk, seolah-olah operator selalu merekam dengan kamera VHS lama. Tapi dalam kasus ISS, semuanya berbeda. Simbol-simbol misterius itu ditangkap pada kamera 4K yang dipasang di ISS. Dan pemilik kamera ini adalah Sen Corporation Ltd yang menyediakan streaming video dari luar angkasa untuk individu dan bisnis. Dan tahukah kamu apa prinsip perusahaan ini? Mereka berusaha keras untuk membuat data ruang angkasa tersedia untuk umum dan berguna. Berkat kualitas video yang tinggi dan akses terbuka, misteri teknologi luar angkasa telah terpecahkan. Kamu tahu apa itu? Pikirkan sendiri dan lihatlah fenomena aneh lainnya yang telah diamati oleh para astronot. Mungkin teka-teki berikut ini akan menuntunmu pada jawaban yang benar. Tapi jika gagal, kamu akan mendapatkan jawabannya di akhir video. Temui astronot NASA Matthew Dominic. Dia suka mengambil foto dari ISS dan mengunggahnya ke internet. Setelah 6 bulan bekerja di orbit bumi, dia berbagi fenomena misterius dengan kita. Kamu bisa melihat sebagian besar Asia dari ketinggian sekitar 400 km. Ada kilatan petir, lampu-lampu kota, dan cahaya merah yang aneh. Dominic mengakui bahwa ia tidak yakin tentang asal-usulnya. Mengingat cahaya ini begitu terlihat dari jarak yang begitu jauh, ini pasti sesuatu yang besar. Coba tebak, ini petunjuknya. Mungkin cumi-cumi adalah dalang atas efek visual yang aneh ini. Tapi tidak, ini bukan kraken raksasa yang bercahaya. Kalian akan menemukan jawabannya di bagian akhir. Fenomena berikut ini tidak terjadi di bumi, tapi di atasnya. Lihatlah cahaya merah keemasan di atmosfer ini. ISS mengambil foto ini saat terbang di atas Samudra Pasifik di timur laut Papua Nugini. Jika kalian mengira itu adalah emas yang dihaluskan, maka kalian salah. Ini mungkin teka-teki yang paling sulit dalam video ini. Apa kamu tahu tentang kimia, fisika, dan astronomi? Kalau tidak, kamu tidak mungkin bisa menjawab teka-teki ini. Tunggu, kamu akan segera mendapatkan jawabannya. Foto ini diambil oleh astronot ISS saat terbang melintas di atas Asia Tenggara pada tahun 2021.
Dua bola cahaya biru yang berkilauan muncul di atmosfer bumi yang gelap dan sedikit tidak menyenangkan. Salah satunya berkelap-kelip di atas Teluk Thailand dan yang lainnya bersinar di dekat Laut Cina Selatan. Kesulitan untuk memecahkan fenomena ini terletak pada kenyataan bahwa bukan hanya satu, tapi dua fenomena ilmiah yang terjadi di sini. Petir, pantulan cahaya bulan dari partikel es, kapal luar angkasa dari planet lain. Menurutmu apa itu? Kamu mau tahu jawabannya? Tunggu sebentar lagi. Jadi misteri pertama adalah hieroglif aneh di padang pasir. Ada ide? Aku harus memperingatkanmu. Kebenaran tentang fenomena ini mungkin akan sedikit mengecewakanmu. Ini bukan simbol yang dibuat oleh peradaban luar angkasa. Ini adalah pola pertanian. Ada orang yang baru saja membajak tanah atau menanam sayuran. Dari bawah tidak terlihat aneh, tapi dari atas ini terlihat seperti bahasa yang tidak dikenal atau sandi. Nah, misteri berikutnya adalah lampu merah. Beberapa pengguna internet mengatakan bahwa itu bisa saja merupakan gunung berapi yang meletus. Yang lain berpendapat bahwa kapal-kapal komersial memancarkan lampu merah untuk menangkap cumi-cumi. Nelayan menggunakan warna ini untuk menarik perhatian makhluk laut. Jadi mungkin saja itu adalah perburuan cumi-cumi raksasa. Dan salah satu pengguna mengklaim bahwa lampu merah itu milik armada penangkap ikan raksasa. Dan cahaya merah itu bisa dilihat pada foto-foto malam hari lainnya yang diambil oleh beberapa satelit. Saatnya untuk menghadapi misteri yang paling sulit, cahaya merah keemasan. Jika kamu memahami atmosfer planet kita dan tahu tentang interaksi kimiawi antara elemen-elemen dalam tabel periodik, maka kamu mungkin sudah bisa menebak apa itu. Kalau tidak, maka inilah jawaban sederhananya. Cahaya merah keemasan muncul saat cahaya matahari berinteraksi dengan molekul dan atom di atmosfer bumi. Sekarang, mari kita cermati lebih dekat. Sinar ultraviolet jatuh pada molekul seperti oksigen, ozon, natrium, dan nitrogen. Cahaya menstimulasi sel-sel ini yang berarti mengisinya dengan energi pada siang hari, menyebabkannya terpisah dan memantik elektron di dalamnya. Kemudian partikel-partikel bermuatan ini bertabrakan satu sama lain dan melepaskan energi. Sebagai hasil dari proses ini, cahaya yang memukau muncul. Sebagian besar oksigen yang memberikan warna merah pada cahaya ini. Cahaya keemasan muncul karena partikel natrium. Para ilmuwan membagi fenomena ini ke dalam 3 kategori: cahaya siang, cahaya senja, dan cahaya malam. Tergantung pada penerangan atmosfer oleh sinar matahari dan posisi pengamat, cahaya ini memiliki karakteristik yang unik. Fenomena yang sangat menarik ini tidak hanya menunjukkan estetika visual planet kita, tapi juga membantu para ilmuwan untuk mempelajari atmosfer bagian atas dengan lebih baik. Dan akhirnya jawaban untuk teka-teki keempat, ada 2 cahaya biru. Keduanya memiliki sifat yang berbeda. Mari kita bahas yang pertama. Cahaya biru di atas Teluk Thailand disebabkan oleh badai petir, tapi tidak sesederhana itu. Jika kamu mengamati bumi dari ISS, kamu mungkin tidak selalu melihat kilatan petir selama badai petir, karena biasanya tersembunyi oleh awan. Kali ini, fotografer dari ISS beruntung. Ada celah di antara awan. Petir menyinari dinding awan di sekelilingnya dan menghasilkan cincin bercahaya biru. Badai petir biru bukanlah fenomena yang paling tidak biasa di langit. Kilatan petir merah juga bisa muncul, ini disebut sprite. Sprite terjadi di atas awan selama sambaran petir biasa dan meluas hingga ketinggian puluhan kilometer. Itulah sebabnya kita sulit melihatnya dari permukaan tanah. Sprite juga bisa memanjang ke atas di sepanjang lintasan kerucut yang sempit, seperti kipas angin. Dan pada saat ini, mereka bisa bersinar dengan cahaya biru. Fenomena keren lainnya disebut ELF. Ini adalah kilatan cahaya raksasa yang meluas dalam bentuk pancake. Bisa mencapai ribuan kilometer dan juga muncul selama badai petir. Cukup sulit untuk bisa menyaksikan pancake ini karena terjadi kurang dari 1/1000 detik. Tapi bagaimana dengan cahaya kedua? Segalanya menjadi sedikit lebih rumit di sini. Penyebab kilatan biru ini adalah bulan. Bagi kita, satelit kita tampak bersinar dengan sendirinya di malam hari. Tapi sebenarnya ia hanya memantulkan cahaya matahari yang menimpanya. Cahaya dari bulan melewati atmosfer dan keajaiban pun terjadi.
Kita melihat langit biru pada siang hari karena sinar matahari tersebar di atmosfer. Seolah-olah sinar tersebut melewati filter khusus. Cahaya yang dipantulkan dari bulan juga tersebar melewati filter ini dan berubah menjadi biru.